Selamat datang di channel KH Audio, selamat berbelanja. Hari ini saya siapin paketan untuk gym, untuk kegiatan seperti ya di ruang meeting, kemudian buat pemakaian apa saja seperti di dalam gedung. Karena ini speakernya sudah kita siapin ada 6 unit dari Asle dengan tipe Passion 12. Ini speaker 12 inci dengan karakter 3-way yang bisa diaplikasikan buat pemakaian seperti ruang meeting, kemudian buat full band juga bisa, kemudian juga untuk wedding yang untuk ukuran ruangan lebar 8, panjang 18. Nah, di samping di sini ada subwoofer 18 inci dengan tipe JBL Ion 718. Harga langsung saya sebutin. Ion 718 di Oktober ini, tanggal 11 Oktober 2024 ini Ion 718 satu unitnya 20 juta. Harga kalau paketan pasti lebih murah. Kalau beli satu unitan, ini satu unit ya, satu unit itu 20 juta. Kalau dua unit berarti ya 40 juta ya, belum speakernya. Untuk speaker Asle Passion 12 sepasang ini kiri kanan itu kita di harga 5,5 sepasang. Ya, kalau paket lebih murah lagi pastinya. Ini 6 speaker. Jadi mengoperasikannya sangat gampang. Yang pertama, kalau misalkan ruangannya panjang, berarti speakernya langsung hadapan 1, 2, 3. Jadi jarak antara speaker 1 sama speaker 2 usahakan 4 atau 5 meter, nggak apa-apa, lebih bagus begitu. Karena ini ada full band, jadi kita sediain untuk subwoofer. Sebenarnya ini buat pemakaian gym ya. Gym itu membutuhkan suara bass yang lembut, treble yang memang tidak terlalu berisik tapi enak didengar. Alat apa saja seperti power dan alatnya apa saja di sini sudah ada, hanya buat memutar musik dan karaoke dan pemakaian apa saja. Kami menggunakan Super K Asle. Ini prosesor karaoke namanya. Tapi bisa juga untuk pemakaian apa saja seperti musik, seperti karaoke, seperti live band juga bisa ya. EQ-nya sudah bisa diatur dari sini. Ya, meskipun ini full digital ya. Ini harus ngatur lewat laptop lebih detailnya. Kemudian ada preset-preset yang teman-teman tinggal recall aja. Ini sebentar saya masuk ke menu. Nah, recall aja, loading mode. Ya, kalau misalkan teman-teman mau loading nomor berapa gitu ya, masuk ke menu dulu, kemudian kita putar ke bawah sedikit ke kanan. Loading mode ya, ini ada U1. Nah, ini banyak sekali sampai 10 ya. Pengaturan ada sampai 10. Jadi kalau misalkan U1 ini buat gym, U2 ini buat dengar musik, U3 ini buat karaoke, U4 ini buat live band. Nah, ini teman-teman tinggal recall aja. Preset sudah disediain dari saya semua. Jadi kontak aja kalau misalkan teman-teman memang mau seperti apa kegiatan diperuntukannya, nanti bisa saya setting lewat laptop. Kemudian prosesor karaoke ini sudah ada Bluetooth dan bisa recording. Mic input ada 2 di depan menggunakan jack TRS, gennya sendiri-sendiri. Untuk bagian EQ ini ada musik EQ, echo, level, delay, repeat ya. Echo-nya sebelah sini. Yang di sini reverb. Reverb ini echo juga. Kemudian mic EQ, ini ada bass, mid gain, middle frequency dan triple. Nah, ini lengkap banget. Kita lihat di bagian belakang. Bagian belakang ada main LR ya, sorry. Main LR, ada subwoofer, ada center, ada surround L dan R. Nah, outputnya banyak. Jadi selain ini buat pemakaian gym, ini juga bisa buat nonton film. Karena sudah ada surround out-nya. Nah, karena ini memang diperuntukkan untuk gym, jadi saya untuk surroundnya saya bypass saja. Jadi memang untuk bukan yang buat nonton film ya. Jadi EQ-nya saya samain dengan main LR-nya. Subwoofer ini ambil out-nya sini satu. Ini masuk ke subwoofer Ion 718. Centernya kita tidak ambil karena tidak perlu. Jadi masih ada sisa satu center. Center outputnya ini sama seperti output yang lainnya. Surround sama main itu semuanya sama. Lalu ada lagi seperti power sequencer.
Power sequencer dengan tipe PSC 801. Nah, fungsinya ini kalau misalkan teman-teman matikan, nyalakan hanya dengan satu saklar aja. Dia mati satu-satu. Jadi nggak ada yang namanya lupa matiin lagi seperti itu. Power juga semuanya outputnya masuk ke sini semua. Ini power, ini prosesor, ini mic wireless, ini power yang kedua. Semuanya masuk di bagian sini. Sudah ada 8 terminal. Kenapa kita harus menggunakan ini? Yang pertama kita bikin simple. Jadi memang dibikin biar teman-teman tuh nggak capek atau nggak lupa lagi yang namanya listrik nggak dimatiin. Jadi nanti lama-lama biasanya ada yang trouble, takutnya trouble. Dan juga mengurangi suara jeduk. Jadi ketika kita nyalain kan ada suara buk gitu ya, kaget. Nah, masuk power sequence ini udah kita atur tidak ada suara jeduk lagi ya, aman. Sekarang kita mulai untuk cara pemasangan, karena ini buat video ini buat pemakaian customer saya yang berada di NTT. Saya langsung kasih tutorial langsung di sini ya. Saya mulai dari power sequence dulu. Ini namanya power sequence. Power sequence ini kita masuk ke kabel listrik, lalu power 1 dan power 2 ya, kita masuk ke bagian 1, 2. Prosesor kita masuk nomor 3, masuk ke bagian belakang semua dulu. Nah, ini pokoknya listrik ini berhubungan listrik semuanya masuk sini. Sama subwoofer juga boleh. Subwoofer tarik kabel listrik colok ke sini. Jadi kalau matiin udah mereka lewat sini semua. Ya, subwoofer aktif. Ya, untuk 1 semua masuk sini ya. Berhubungan listrik semua di sini. Baru ini kita lihat outputnya kabel udah saya solder female keluar XLR 2. Ya. Kita ambil di bagian ini dulu. Main L ya. Kita masuk ke input 1 2, boleh terserah. Input 1 2 di sini. 3 4 main ya, ini female masuk bagian sini. Masuk ke input 3 dan 4. Jadi satu power ini untuk angkat 4 speaker. Oke. Lah, ada lagi surround L dan R. Kita ambil yang L dulu, surround sama, outputnya juga sama ya. Ini kita masuk ke bagian 1 dan 2. Power yang kedua nih. Masuk input 1 dan 2. Oke. Lalu surround R. Ini persiapan dulu semua ya. Jadi kita tinggal bunyiin semua, nanti 88-nya udah bisa bunyi. Meskipun speaker baru 6. Masuk ke L dan R. Input 3 dan 4. Ya, ini udah oke. Semua nanti diikat lagi, digulung seperti ini. Nah, rapi kan? Saya kasih contoh dah. Untuk speaker, ada speakon namanya, jack speakon. Ini kita masuk ini dulu. Perhatikan speaker, kalau bisa jangan ada output speaker yang berbeda lantai ya. Misalkan ya, satu speaker dua speaker ini di lantai 1, berarti kita ambil buat power yang nomor 1 aja. Ya, 1 2 ini speaker 1 2 ya. 3 4 ini di lantai 2. Kalau bisa power yang kedua biar kita bisa ngebedain ya. 3 4 ya. Lalu kalau misalkan lantai 1 4 speaker, ya udah kita masuk ke power yang 1. Kita tandain power 1 speaker yang 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, udah. Setelah itu siap bunyi. Ya. Untuk subwoofer nanti kabelnya kan saya nggak tahu ya di lokasinya berapa. Nanti ada namanya Canon SLR ya. Female kita ambil sub SUB. Oke. Masuk ke input sebelah sini teman-teman. Channel 1 ya. Oke. Ambil output pass through, masuk ke subwoofer yang kedua. Volumenya samain ya, 0 dB dulu. Juga 0 dB. Oke, 0 ya.
0 dB. Oke, sip. Sekarang sudah boleh dinyalain speaker. Cek sound. Nyalakan. Nunggu beberapa detik, 10 detik aja. Ini kan ada mode BT. BT ini Bluetooth. Kalau misalkan ada DVD, pencet aja. Ini optical, ini U audio di belakang. Input 1, input 2. Ini karena saya pakai Bluetooth, saya nyalakan BT aja. Kita nyalakan. Nah, volumenya di sini tandain ya nanti ya. Misalkan power 1 ini buat speaker lantai 1, power yang kedua ini buat lantai 2. Tandain aja. Speaker LT2 SP1 ya, lantai 2 SP2, speaker 2 gitu ya. LT1 SP1 2 3 4. Ditandain aja. Jadi kita bisa tahu hasil suaranya yang besar yang mana. Jadi kadang ada ruang yang memang tidak mau terlalu berisik. Ya, teman-teman tinggal turunin volume di sini, nggak usah di sini. Ini kan master. Ya. Oh, saya volumenya terlalu besar di lantai 2, ruang 1. Udah, kita turunin di sini. Speaker, kabel speakernya ini jangan lupa ditarik satu-satu. Supaya apa? Teman-teman kalau masuk ke power di sebelah sini sudah ada volumenya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Jangan ada yang di paralel ya. Tidak bagus suaranya. Beda impedance nanti lagi. Saran saya ikutin aja cara seperti ini, udah paling simple dan pastinya suara jos. Sekarang kita tes suaranya, yuk. Mic yang kita pakai adalah mic dari City One Pro. Cek low is di low is. Cartel.
sengaja saya limit, saya mau cari kompresnya seberapa tadi ya. Ini mainnya saya atur di sebelah sini, kompresornya min 27 dB. Suron sama ya, karena ini kita ambil Suron LR ya, kompresor 27 dB juga. Kemudian subwoofer nih, kompresor min 20 dB. Ya, seperti ini. Output levelnya min 3. Bassnya tetap ada. Musik tadi saya coba 100% aman, tidak merah. Tadi kan merah banget teman-teman lihat. Karena sambil saya cari subwoofernya seberapa. Delaynya saya ngatur sesuai di sini aja. Nanti di sana diatur lagi delaynya ya. Kemudian echo, reverb semua saya matikan karena memang nggak perlu di output subwoofer ini. Ya, yang biasa dimainkan adalah musik levelnya. Mic direct level kalau memang nggak mau dikirim sinyal ke mic, ditutup aja semuanya. Ya, habis ini kita save langsung. Kita save di KH Audio 1. Ini ada beberapa preset yang tadi udah saya tes. Ya, ini buat nomor 1 ini memang buat segalanya, semua bisa. Ya, terus ini musik maksimal volume bisa sampai 84, mic juga 84. Musik unit volume, jadi ketika dia nyala langsung sampai 35. Mic-nya juga sama. Kalau misalkan mau diturunin, turunin aja. Misalkan 25 sudah cukup, ya kita turunin 25. Nanti dia akan begitu kita nyalakan, dia langsung akan posisi 25 unitnya ya. Kita save. Nah, kalau teman-teman tadi lihat volume power semua ini ya 100% ini full di sini. Meskipun tadi signalnya kuning, tapi dia udah bekerja di kompresornya. Jadi tadi hampir 70% volumenya tadi keras kencang banget. Ini menandakan aman di signal min 20. Bentar lagi protect kalau misalkan tadi volumenya kita nggak main kompresor kayak gitu ya. Apalagi ya yang perlu saya jelasin. Nah, kalau misalkan teman-teman males ya untuk masa ngaturnya harus pakai laptop lagi, nggak ada cara lain kah? Ada, ini loh. Emang mereka ini nih, ini pakai obeng. Musik EQ bisa mainkan di sini. Mid gain, middle, treble, bass semua bisa diatur dari sini. Nah, kalau di sini biasanya yang ikut adalah subwoofer, semuanya ikut suaranya. EQ-nya nanti ikut semua dari sini. Ya, jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang merasa cukup ya, karena biasanya beda orang kan beda persepsi ya, saya kurang bassnya ini itu beda ininya aja. Sebenarnya beda orang kan beda karakter suaranya. Jadi sebisa mungkin kalau kita dengarnya enak, bassnya ada, terus juga nggak terlalu berisik, ya sudah. Kalau banyak yang komen kayak bassnya kurang nonjok atau apa, ya itu kan karakter orang kan beda-beda, kita nggak bisa ikutin. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Intinya sistem kerja seperti ini sudah oke, ya segitu aja. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Valentino yang berada di NTT, nggak perlu disebutin ya, nanti mungkin saya story, saya izin dulu di Instagram, nanti akan saya sebutin. Dan barangnya kalau udah sampai di situ nanti akan saya tampilkan di Instagram story maupun di TikTok KH Audio ya. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching. Terima kasih juga sudah menonton, dan pastinya harga per item akan saya tulis di komentar. Kalau tanya lagi apa deh? Suruh Pak Vincent aja ya. Thanks for watching.